Oke guys, selamat datang kembali di channel Bang Ruan Cubes. Kali ini saya mau sharing pengalaman kepada kalian tentang cara bagaimana mendapatkan waktu rata-rata penyelesaian Rubik sekitar 30-20 detikan, bahkan di bawah 20 detik. Oke, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Oke, ada 3 hal yang paling penting menurut saya agar kalian bisa mendapatkan waktu penyelesaian Rubik 30-20 detik atau biasanya disebut sub 30 dan sub 20. Nah, yang pertama adalah Rubik yang kalian gunakan itu harus sangat nyaman digunakan di tangan kalian masing-masing. Jadi tangan setiap orang itu berbeda ya. Bisa saja Rubik ini enak saya gunakan dan bisa juga tidak enak digunakan di tangan kalian. Nah, untuk saya pribadi saat ini menggunakan RS3M 2020 ya. Sebelumnya saya juga pernah menggunakan Rubik Melong 3M dan YJ Yulong P2M. Tapi itu menurut saya saat saya menggunakan RS3M, kedua Rubik yang tadi itu tidak cocok. Jadi saya lebih sering menggunakan RS3M ya. Oke. Jadi untuk Rubik ini tidak perlu mahal, yang penting sudah nyaman digunakan. Seperti RS3M ini bisa kalian coba dengan low budget sekali, harganya tidak sampai 100.000 ya dan sudah magnetik. Kemudian bisa kalian tambahkan dengan loop, bisa juga pakai loop yang dari Moyu juga, bisa Moyu loop P1 ataupun P2. Nah, dengan begitu Rubik kalian bisa sangat nyaman digunakan ya. Kalau kalian menggunakan Rubik yang mahal seperti GAN bisa juga, itu bisa kalian pilih jika kalian mampu ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan sub 30 dan sub 20, kalau menurut saya itu sudah cukup bisa pakai RS3M saja. Tidak perlu harus ke GAN yang harganya ratusan ribu ke atas. Tapi jika kalian lebih bersemangat lagi untuk mendapatkan sub 10 misalnya, kalian bisa pilih Rubik yang mahal seperti GAN itu tadi ya. Oke. Kemudian yang kedua, setelah Rubik kita gunakan yang nyaman di tangan kita, maka yang kedua adalah rumus. Jadi rumus ini sangat banyak sekali di dunia perubikan. Untuk saya pribadi, saya menggunakan rumus SAFOP. Nah, kenapa pakai SAFOP? Karena saya dulu diajarkan pertama kali menggunakan rumus SAFOP ini. Jadi otomatis saya mendalami SAFOP ini. Nah, untuk SAFOP pun sampai saat ini di sub 20 dan paling cepat saya 11 detikan, itu saya masih belum hafal semua rumus-rumusnya. Nah, SAFOP untuk cross itu 8 gerakan yang paling bagus ya, itu saya juga belum bisa selalu menggunakan 8 gerakan itu untuk membuat cross, biasanya bisa lebih juga, bisa 10 gerakan ataupun lebih. Kemudian untuk F2L saya juga masih intuitif, belum hafal semua rumus-rumusnya. Untuk OLL juga masih beberapa kali lihat ya, biasanya bisa 3 kali menggunakan algoritma baru bisa jadi ke PLL. Kemudian untuk PLL saya sudah bisa menghafal ke semuanya ya, kalau nggak salah itu 21 rumus PLL. Nah, rumus ini jika kalian ingin mendapatkan waktu penyelesaian Rubik yang baik, bisa di bawah 20 detik, itu kalian harus menghafal semua rumusnya ya. Nah, saat saya menghafal semua rumus PLL ini, ternyata untuk menyelesaikan Rubik sangat mudah sekali guys. Karena saat kita menemukan pola yang ada di Rubik ini, kita langsung bisa mengeksekusi menggunakan algoritma yang disediakan, seperti algoritma PLL, OLL, F2L, dan yang lainnya. Kalian bisa tambahkan menggunakan rumus ZBLL ataupun yang lainnya. Jadi dengan itu kalian bisa lebih cepat lagi menyelesaikan Rubik kalian. Nah, oke, itu untuk rumus ya. Kalian bisa juga pakai rumus ROX ataupun yang lainnya. Sesuaikan saja dengan kesukaan kalian. Yang jelas rumus dan Rubik tadi sangat penting. Dan yang penting yang terakhir adalah latihan. Oke, jadi kalian harus lebih sering-sering lagi latihan menggunakan Rubik kalian itu tadi ya. Bisa juga kalian
pakai rubik yang lain supaya tangan kalian bisa menyesuaikan ke rubik-rubik manapun. Oke, jadi 3 hal itu sangat penting sekali agar kalian bisa mendapatkan sub 30 ya. Oke, jadi itu dari pengalaman saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Support terus channel ini dan kita bertemu lagi di video berikutnya.